Kalau kontak plate itu berarti ini yang kita sentuhkan ke operator. Sentuhkan ke operator, ya. Ada protokolnya. Nah, setelah nanti kita sentuhkan ke operator, kemudian kita lihat nanti nih, apakah ada pertumbuhan mikroorganisme di situ. Jadi kita periksa juga as a personal. Takutnya nanti kita swab nih ke badannya operator nih pakai swab. Ternyata pas kita uji, kok ada mikroba di permukaan baju operator itu gitu. Makanya kan masuk ke perusik teman-teman tuh harus higien, bukan izin ya, higien, sanitasi higien. Untuk dipastiin agar tidak ada cemaran apapun itu. Bayangkan permukaan badan aja baju kita tuh di swab untuk mastiin ada nggak mikroba yang tumbuh gitu loh. Sebegitu ketatnya industri farmasi. Kemudian yang keempat adalah glove print. Ini yang glove print yang 5 fingers ya. Yang 5 fingers of course dipakai sarung tangan. Jadi sarung tangan yang kita pakai itu, sarung tangan yang kita pakai yang diproduksi. Nah itu nanti akan diambil dan akan diuji terkait ada nggak pertumbuhan mikronya seperti itu. Ya, itu kalau untuk yang terkait syarat itu ya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya biar tidak terlalu lama. Aku ngikutin cara bicara lu, bis. Oke, perubahan CPOB. Di sini ada perubahan CPOB yang bisa adik-adik lihat ya. Perubahan CPOB sebenarnya yang paling ada penambahan yang ini alidaya, kemudian cara penyimpanan pengiriman obat yang baik, kemudian ada sistem mutu farmasi. Beberapa hal yang banyak berubah itu adalah juga di bagian kualifikasi dan validasi ya. Nah, ini perubahan CPOB-nya bisa dibaca aja yalah. Kemudian kita lanjut ke kualifikasi ya, kita langsung aja ke qualification. Nah, kalau terkait kualifikasi ya, teman-teman. Sebentar. Kalau terkait kualifikasi itu ingat harus bisa membedakan apa itu kualifikasi, apa itu kalibrasi dan apa itu validasi. Ya. Kalau saya berbicara mengenai validasi, itu sebenarnya dia sama dengan kualifikasi. Sama-sama membuktikan. Ya. Dua ini sama-sama membuktikan, pembuktian. Kalau validasi apa yang dibuktikan, kalau kualifikasi apa yang dibuktikan. Kalau validasi itu dia lebih membuktikan prosesmu, proses kita yang dibuktikan. Apa itu proses produksi, proses pengujian menggunakan HPLC, proses penggunaan mesin, dan sebagainya. Kualifikasi itu, dia membuktikan mesinnya. Mesin atau peralatan. Ya. Atau sarana penunjang, kayak PW dan sebagainya. Mesin dan peralatannya dikualifikasi. Nah, kemudian kalau kalibrasi itu, dia itu membandingkan ya. Kalau proses itu berarti ke proses produksi, kalau mesin ya ke mesin. Kalau membandingkan itu, berarti dia membandingkan dengan apa? Dengan standar. Ya. Kalau kualifikasi dan validasi itu, dilakukannya apa? Di awal aja. Di awal. Tapi ketika ada perubahan atau modifikasi, maka baru dilakukan lagi yang namanya rekualifikasi atau revalidasi. Tapi kalau kita berbicara mengenai kalibrasi, dia itu dilakukan secara periodik, atau bulanan, atau tahunan. Pokoknya dia periodik aja kalau kalibrasi itu. Bukan cuma lakuin di awal ya gitu. Jadi validasi itu ke proses, kualifikasi itu kita lakukan lebih ke mesin atau peralatan. Kita buktikan kalau alat itu atau mesin itu berfungsi dengan baik. Setelah kita lakukan kualifikasi, baru kalibrasi kemudian validasi. Jadi alurnya seperti ini. Kita kualifikasi, kita pastiin tuh semua mesin kita bagus dan sebagainya. Nah, kemudian kita kalibrasi. Kalau misalnya di mesin itu ternyata ada pembacaan pH, di mesin itu nih misalnya kita pakai mesin, anggaplah ini mesin mixing tank. Mixing tank itu kan ada tangkinya, ada agitator pengaduknya, kayak blender gitu untuk blending, ada hopper dan ada tombol-tombolnya. Kita kualifikasi semuanya. Pastiin mesinnya oke. Setelah kita pastiin mesinnya oke, ternyata di mesin itu ada instrumen.
instrumennya itu adalah misalnya pH meter yang terinstall di mesinnya, maka kita kalibrasi yang kayak itu. Jadi pembacaan itu seperti itu kita kalibrasi. Nah, setelah kita kalibrasi oke, kualifikasi oke, baru kita validasi, baru kita bisa masuk ke validasi proses. Tadi aku minum lagi. Oke. Soal udah mau habis. Nah, untuk kualifikasi itu tadi ada beberapa tahap. Ya, adik-adik, yang pertama itu ada yang namanya SKP, kualifikasi desain, FAT, SAT, KI, KO, dan kualifikasi kinerja. Kalau dulu itu di CPOB 2012 hanya ada KD, KI, KO, dan KK. Hanya ada design qualification, installation qualification, operational qualification, and performance qualification dulu tuh. Tapi sekarang udah bertambah lagi, ada SKP dan ada FAT. Ini bukan SKP IAI ya. Bisa berpikir, oh SKP IAI maksudnya. Bukan ya. SKP itu adalah URS. URS itu adalah User Requirement Specification. Kalau adik-adik mau beli laptop, nih, udah laptop nih, pasti kan biasa adik-adik tuh udah nulis kan, anggaplah nulis. Aku mau beli laptop layarnya 14 inch, mereknya ini, mereknya Toshiba misalnya, kemudian tombol powernya yang backlight, kemudian yang tombol keyboardnya dia mau yang 3 dimension atau 3 colors or anything. Terus dia mau yang touchscreen, prosesornya, sistemnya mau kayak gimana, softwarenya ternyata pengen yang ternyata dia softwarenya original, Office dan sebagainya. Nah, ditulisin semua tuh in detail ya, in detail sampai dengan mau berapa USB port-portnya itu semua ditulisin. Nah, sama dengan di pabrik. Kalau mau beli mesin kan kita tulis dulu tuh semua speknya kayak gimana, hardware-nya, software-nya, bahkan kita sampai nulis kayak misalnya sampai kita susun juga dia itu mau apa namanya biasanya teh ukurannya kayak gimana, kemudian kita sampai tulis juga mesin itu dia perangkat-perangkat misalnya kelistrikannya kayak gimana, kemudian ketika dinyalakan mau kayak gimana, bahasanya pun kita harus kayak gimana, karena nggak mungkin kan operator kita kan terbatas juga untuk bahasa gitu, jadi makanya kita kadang kasih di requirement-nya gitu loh, gitu ya. Nah, bentar, apa lagi ya? Ya aku udah ngebungkus semua deh, ya kan? Yang di atas sana. Nanti bilang ke ibu aja kali ya dipisahin. Nah, kemudian untuk kualifikasi desain, dia itu akan refer ke URS. Jadi intinya kalau kualifikasi desain itu ya adik-adik, intinya kalau kualifikasi desain itu kalau kualifikasi desain itu nanti intinya pada intinya kita akan membuktikan, menjamin gitu loh, kita akan mendokumentasikan mesin atau peralatan itu atau bangunan yang akan kita install itu sudah dibangun dan sudah diinstal sesuai dengan persyaratan, ya. Jadi kayak kita hanya ada checklist aja sih, checklist yang menyesuaikan dengan yang kita sesuaikan dengan apa, dengan URS. Nah, setelah kualifikasi desain, kita ke FAT dan SAT, ya. Kita ke FAT dan SAT. Kita ke FAT dan SAT. Nah, kalau FAT itu ada yang tahu nggak adik-adik kepanjangan dari FAT dan SAT apa? Tak kasih permen. Jadi kalau gini ya, FAT, SAT. Kalau misalnya adik-adik mau beli HP nih, beli HP atau beli laptop, tapi belinya ternyata lewat Shopee atau Tokopedia, berarti HP-nya kan nggak sempat kalian periksa di counter ya.
nggak sempat kalian periksa di counter Samsungnya karena kan langsung diantar ke rumah. Berarti kalian meriksanya di rumah kan dengan garansi 3 bulan misalnya. Sampai ke rumah kalian periksa tuh ternyata ternyata bagus, nggak bagus. Oh kalau bagus ambil, nggak bagus misalnya dibalikin di retur misalnya. Nah itulah contoh SAT. Jadi kita hanya meriksa mesin kita itu di tempat kita gitu loh, di pabrik kita. Tapi kalau FAT, ibaratnya kalau FAT itu atau factory acceptance, ini ya factory acceptance test. Kalau XAT itu berarti site acceptance test, ya. Kalau misalnya factory acceptance test seperti kalau SAT seperti itu, tapi kalau FAT factory acceptance test itu kayak adik-adik mau beli laptop atau HP tapi datang ke langsung counternya. Misalnya mau beli Samsung, HP Samsung ya datang ke counter Samsung, diperiksa di sana, dipasangin, diinstal semua, diperiksa oke bagus, sampai ke rumah lagi kan pasti kalian buka-buka kan, periksa lagi dan sebagainya. Nah itu kita sebut FAT, memeriksa langsung ke counternya seperti itu. Jadi kayak kalau aku biasanya kayak gini, kita beli mesin ke Jerman, Europe, atau misalnya paling ke Rusia biasanya, mesin-mesin Eropa dan sebagainya, kita biasa langsung ke Eropa, datang ke sana melakukan inspeksi, kemudian kita uji mesinnya kelayakannya sebelum dikirim. Nah ketika dikirim sampai kita cek lagi udah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi FAT SAT ini bisa kalian lakukan salah satunya. Bisa misalnya mau milih FAT aja atau mau pilih SAT aja. Tapi kebanyakan industri itu memilih dua-duanya. Kalau misalnya ternyata mesinnya kompleks. Tapi kalau kayak aku nih cuman mesin pengujian ya, mesinnya itu misalnya hanya leak tester, cuman untuk pengujian kebocoran. Nah, aku biasanya tidak akan melakukan FAT, tapi cukup SAT. Jadi diantar kita cek. Tapi kalau udah mesin tablet, mesin apa itu ya, we have to check it before they send ke kita gitu loh ya, seperti itu. Sampai kita harus ke Europe, harus ke negara Asia yang memproduksi mesin itu, kita harus ke sana, kita harus ngecek before mesinnya desain ke kita, desain ke kita seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan FAT, SAT beres, kita masuk ke 3 tahap utama, yaitu kualifikasi instalasi. Kalau kita berbicara kualifikasi instalasi, berarti kita berbicara mengenai instalasi pemasangan. Jadi, di KI ini kita tuh memastikan sebenarnya. Jadi, yang diinstal itu, ya, yang diinstal sesuai. Ya, kita bandingkan biasanya saat masang atau install itu kita pastikan, kita masang itu udah bener gitu loh. Ya, udah bener tuh kita masangnya. Kemudian kita pastiin dengan guideline. Kan biasa kalau buku itu ada manual book ya. Adik-adik juga kalau beli barang-barang elektronik, pasti kan ada guideline-nya ya, bagaimana cara masang kaki, tangan, robot, dan sebagainya. Sama di IQ, kita juga seperti itu. Kita pastiin dan samakan dengan guideline-nya, seperti itu. Kemudian kalau ada soal yang ceritanya kayak gini, pada tahap proses kualifikasi dilakukan pemastian sarana sistem penunjang. Misalnya nih listrik, air, udara tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Misalnya kita beli mesin, ternyata dia itu punya syaratnya misalnya 25 volt, tapi kita hanya bisa menyuplai sekitar 23 sampai 24. Nah, itu nggak bisa. Nanti akan ketahuan di mana kualifikasi instalasi. Jadi semua pemastian sistem sarana penunjang kayak listrik dan sebagainya itu kita pastikan di instalasi kualifikasi. Nah, kemudian setelah kita install nih, kita pastikan, sudah terinstall, udah aman, udah bagus, sesuai dengan guideline. Listrik aman, semua aman yang dibutuhkan. Nah, kita masuk ke yang namanya operational qualification. Nah, di sini kita belum menggunakan produk. Biasanya ya, kita di sini tuh kita masih menggunakan yang namanya placebo. Ya, placebo, atau mungkin kita menggunakan water bisa kalau itu sediaan liquid. Jadi mesin itu nanti kita pastikan bahwa mesin itu beroperasi, ya. Tujuannya mesin itu beroperasi sesuai dengan spek. Ya. Ingat di URS itu kita udah nulis spek loh. Nulis speknya misalnya mesin kita itu bisa running dengan kecepatan misal ya 200 BPM botol per menit. Botol kita itu bisa running dengan kecepatan misalnya 25 Hz putaran. Kemudian RPM ya, kalau putaran itu bukan Hz. Misalnya 25 RPM. Kemudian misalnya HPLC kita itu punya kolom standar sekian dan sebagainya. Nah, ini semua itu harus teruji di tahap operasional kualifikasi.
Jadi mesin itu harus bisa mencapai 200 bpm, bisa mencapai 25 rpm dan sebagainya. Semua spek, semua spek. Kalau adik-adik tahu ada yang namanya QTPP, quality target, quality process parameter ya. Ya benar. Quality target process parameter. Nah, biasanya kan situ ada RPM, ada apa itu dan sebagainya, kekuatan pengempaan, tablet dan sebagainya, putaran di pen coating, putaran di mixing filling dan sebagainya. Itu kita uji di kualifikasi operasional, tapi belum menggunakan batch produk komersil atau yang mau dijual ke pasaran. Kita masih pakai yang namanya placebo. Ini ada update. Uh, ini baru uji yang tadi uji. Bentar ya dik untuk bilas. Dengan PW panas. Sekarang kita lanjut dengan bentar ya dik, bentar. Iya pak, bentar pak. Ini sudah. Iya. Gimana ini aku bilang ke ibu sih, ntar yang aku nitip yang di apa ini, yang baju-baju ini. Oh, yang mau di hati-hati khususnya aja takutnya malah takutnya malah bukan dia salah. Apa bilang kayak so sorry. Oke, nah kemudian kita lagi jam 5 ya. Kemudian kualifikasi operasional seperti itu ya. Kalau udah beres semua kita bisa ke kualifikasi kinerja. Tapi ingat tahapan kalibrasi itu ada di kualifikasi operasional. Tahapan pertama kalibrasi itu kita ngecek di sini. Ya, kita ngecek di sini. Kita ngecek apakah di tahapan kalibrasi ini, aduh, manajer aku nelpon.
Oke. Kemudian kalibrasi di tahap kualifikasi operasional, kemudian di kualifikasi kinerja. Kalau kita berbicara kualifikasi kinerja, di sini baru kita menggunakan batch. Biasanya di sini kita pakai 3 batch berturut-turut, ya. Tapi ada juga yang bisa menggunakan 1 batch, tergantung bagaimana kajian produksi. Nah, kalau kualifikasi kinerja ini, dia hampir sama dengan kualifikasi operasional. Kita nguji semua spek parameter, tapi kita udah menggunakan produk. Dan syaratnya adalah selama pengujiannya dilakuin, dia harus konsisten. Aduh, ya Allah, manajer nelfon. Halo Pak, maaf Pak. Gimana tadi? Iya Pak. Halo Pak. Pak. Maaf Pak, soalnya kayaknya. Itu teh maksudnya. Iya Pak. Gimana untuk yang dari DJ 1000 ke buffer tank itu pas pakai air dingin nggak masuk syarat? Iya, jadi tadi itu pokoknya di awalnya itu kita kan ujinya di buffer tank dulu ya Pak, karena kan memang sudah sepakat mau pakai PW dingin, tapi kan kalau mau pakai PW dingin berarti akan ngelewatin holding tank. Jadi aku bilang ke tim validasi, kita samplingnya di holding tank dulu. Kalau holding tanknya MS, baru kita lanjut ke mesin filling. Nah tadi holding tanknya tempat pas kita uji pagi-pagi, kita bilas dulu 2 kali, alhamdulillah MS kan pas bilasan akhirnya MS. Nah habis itu mau lanjut ke mesin filling buat ngebilas 200 liter kan PW dingin. Tapi aku bilang sebelum kita bilas lagi, aku pengen disampling dulu tuh user yang dari DJ 1000 menuju ke buffer tank, tapi samplingnya bukan di buffer tank, tapi di pipa atas. Pokoknya jalur itu sebelum masuk buffer tank. Ya, itu pokoknya itu mau diperiksa. Takutnya ada apa-apa ya Pak, takutnya ada apa-apa. Nah, ternyata bener TMS. Nah, ya udah aku bilang, ya udah kalau gitu kita lakukan dulu sekali lagi pembilasan jalur di mixing tank etikal. Setelah pembilasan jalur sekian siklus, nah ternyata MS kan Pak. Akhirnya MS jalur itu. Berarti kan sekarang nggak ada resiko di holding tank, nggak ada resiko di jalur mixing sama di DJ 1000. Nah, setelah itu aku sampling lagi, enggak deh. Setelah itu kita sampling MS, kemudian daripada menunggu juga, aku bilang boleh nggak coba sekali lagi kita pakai air panas yang di filling etikal, ngebilas, ngecek gitu ya Pak, ngecek. Ternyata TMS lagi yang pakai PE panas itu. Nah ya udah berarti sambil nunggu preparasi inject sampel, yang satunya kita sekarang mau ini sekarang injeknya yang filling dingin, mesin filling yang pakai PW dingin gitu. Ya pakai PW panas. Soal ini berarti bolak-balik MS gitu ya berarti. Iya, tadi sih kalau PW dingin yang di atas buffer tank tadi udah 310 Pak, aman. Udah MS. Cuman nozzle-nya masih 1,6 ppm. Itu masih PW panas. Iya. Oke, mesin filling masih TMS di 1,6 gitu ya? 1,6 Pak, iya nozzle. Tapi itu kalau nggak salah, tapi ini aku nanyain Pak, ini tuh PW panas harusnya yang 1,6. Oke. Dimana sebelum-sebelumnya juga kita pakai PW panas juga 1,6 ya dapatnya ya? Iya, segitu juga Pak sama. Oke. Terus habis itu ini entah kenapa ketika kita pakai, maksudnya aku masih rada bingung sih jadinya. Iya, ini memang ada yang nempel gitu ya di si pipanya kita. Jadi ketika kita pakai air dingin malah luntur, terus habis itu pakai air panas malah udah baik-baik aja gitu. Atau gimana ya kira-kira? Yang di holding yang jalur menuju holding tank sih terutama. Jalur menuju holding tank itu kan full air panas ya Pak, harusnya full air panas dan kita nggak ngelakuin apapun gitu masuk aku tuh. Dan anehnya kenapa masih ada takutnya sih gini Pak, pada saat siklus akhir dan sebagainya kan takutnya hasil dari DJ 1000 itu dia mungkin masuk ke jalur itu Pak, ke jalur yang jalur yang menuju ke buffer tank itu. Sampling itu kan tidak dilakukan di jalur itu Pak. Sampling holding tank itu sampling DJ tank itu dilakukan di bawah tangki DJ 1000 dan DJ 500. Aku takutnya di flushing akhir itu sebenarnya sisanya itu TOC-nya tinggi, tapi dia terpusat mungkin di ujung-ujung pipa yang dia belum terbuang sempurna gitu loh Pak. Takutnya masih ada di situ dan dia ngendep lama karena kita nggak mixing. Pas kita bilas
pas kita bilas pakai air dingin dia tidak terangkat gitu loh Pak. Dia ngendap. Buktinya tadi kan di awal aku pakai air dingin, dia TMS tuh. Tapi ternyata aku hanya bilas dengan air panas, kemudian kita buang sampling, dia udah MS gitu Pak. Jadi hipotesa aku sih ke arah sana karena jalur itu kan di ujung. Sementara sampling kita itu langsung di DJ tank-nya di bawah gitu Pak. Jadi nggak akan kedetek pada saat sampling akhir di DJ tank. Ya, nggak masalah sih. Tapi yang perlu dipastikan sih sebetulnya ketika dia feeling apa namanya ketika dia